Oke, semuanya. Wait, ngehang. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Tiara Dina Cantika, aku dari Ilmu Administrasi Niaga Angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Di sini kita anggap aja sharing-sharing, atau jadi santai aja sih formatnya, karena eh, ya karena hanya ada 6 orang di sini. Kalau kalian bingung di tengah jalan, aman aja, langsung tanya aja, langsung raise hand, langsung chat, aku aman kok. Dan em, pertama-tama sebelum aku masuk ke materi, aku ingin applaud atau apresiasi terlebih dahulu bagi kalian yang udah meluangkan waktunya nih agar kalian bisa isi amunisi sebelum bertempur di perkuliahan yang sebenarnya. Karena jujur, waktu aku kuliah awal-awal, aku juga kayak ya masuk kelas aja gitu dan keluar-keluar awalnya ya saat awal-awal tuh kayak normal, kayak paham. Tapi makin waktu berjalan itu kan minggu tuh udah apa ini? Makasih eh, Kak Fazril. Ya, oke. Jadi ini kan gagap aku. Pokoknya tuh saat minggu tuh udah berjalan kayak minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh itu tuh udah mulai kayak otomatis kita tuh bakal ketemu sama materi yang baru terus kan. Nah, itu kalau misalnya kita nggak paham itu bisa menjadi halangan aja gitu, apalagi saat UTS sama UAS tuh mendatang. Jadi bagi kalian yang sekarang di sini, alhamdulillahnya aku berharap insya Allah semoga ini bisa jadi bekal kalian dalam mempersiapkan diri sebelum join kelasnya secara ofisial gitu. Karena memiliki pengetahuan atau konteks sebelum masuk kelasnya itu pastinya sangat membantu kalian untuk memahami apa yang akan kalian em, hadapi gitu dan akhirnya kalian tuh tahu apa yang mau kalian tanyakan saat sama dosen atau asdos. Untungnya ada kelas asdos ya, jadi kita tuh bakal menghadapi materi itu kedua kalinya dan alhamdulillahnya tuh ngeklik atau pahamnya tuh pasti di materi pas asdos ngajarin. At least kalau itu bagi aku ya. Nah, oke, karena kita basa-basi sudah selesai, aku udah perkenalan juga. Kita langsung aja ke materi. Tapi sebelum aku ngejelasin ke materi intinya, aku izin review dulu kayak kenapa adjustment journal itu ada atau kapan adjustment journal itu dilakukan dengan cara mengaitkannya dengan materi-materi atau sesi sebelumnya, yaitu ya seperti yang kalian lihat di sini ada siklus akuntansi. Bagi kalian yang udah nonton dari awal, aku yakin kalian udah dikasih gambar seperti ini. Jadi di mana siklus akuntansi itu kan awal-awal ada transaction. Transaction itu contohnya kayak pokoknya setiap kegiatan ekonomi yang dimana contohnya seperti ini. Pada 1 September ada Zero sebagai pemilik menyetor modal tunai sebesar 50 juta ke perusahaan. Tanggal selanjutnya juga seperti itu. Perusahaan juga membayar sewa kantor 1 tahun sebesar 12 juta. Lalu ada juga perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 3 juta. Itu transaksi awalnya. Nah, setelah kita udah tahu transaksi-transaksi kegiatan ekonomi yang kita lakukan, kita ubah itu semua menjadi general jurnal atau jurnal umum. Di mana jurnal umum itu semua transaksi yang kita tahu tadi dicatat secara kronologis berdasarkan tanggalnya sesuai debit dan kreditnya. Kalau misalnya bagian sini ada yang masih belum paham kenapa cash ditaruh di debit, kenapa capital zero itu taruh di kredit, aku saranin rekomendasiin untuk nonton lagi di YouTube Administration from Zero yang sesi kedua ya. Ya, aku promosi. Mumpung ilmu lagi gampang banget didapat ya guys, YouTube. Dan kan kita ada masukin nih, kayak contohnya Zero pemilik menyetor modal tunai sebesar 50 juta ke perusahaan. Itu kalau dimasukin ke jurnal umum, dia berarti cash pada kapital, di mana cash nambah 50 juta di debit dan kapital nambah 50 juta di kredit. Nah, kalau jurnal umum kita udah, langkah selanjutnya adalah posting ke ledger atau buku besar. Akun-akun dari jurnal umum yang awalnya kayak terpisah gitu nih, cash ada cash di debit itu sebesar 50 juta di 1 September, ada juga cash di kredit sebesar 12 juta di 1 September, ada juga cash di kredit sebesar 3 juta di 5 September. Itu nanti
melalui buku besar bakal dikelompokkan ke satu jenis akun. Contohnya kayak gini, cash. Jadi kayak dengan buku ledger tuh dengan buku besar tuh kita dapat mengelompokkan akun-akunnya tuh pada jenis akunnya gitu. Kayak gini. Kalau cash sama cashnya, jadi kayak pada akhir saldonya nanti kita tahu saldo cash itu berapa. Kita fokusnya ke satu spesifik akun itu. Kita jadi nggak perlu nyari-nyari cash itu ada di kapan aja lewat jurnal umum. Jadi di ledger itu kayak mempermudah kita untuk nge-tracking aja gitu akun-akunnya terjadi di tanggal berapa aja dan saldonya terakhir kali itu berapa. Nah, untuk buku besar sendiri tuh ada jenis di account yang paling simple dan yang pastinya yang akan kalian temui atau kalian pakai setiap kali ulangan atau saat kalian latihan di Asdos atau ini. Soalnya karena simple banget dan kayak mudah nggak perlu bikin tabel-tabel. Tinggal T doang kayak nama depan aku. Oke. Oke, lanjut. Habis jenis di account ada dua kolom, ada jenis tiga kolom, dan jenis empat kolom. Mereka ini kurang lebih sama, ada date, description, ref, debit, sama kredit. Cuma perbedaannya kalau dua kolom ini, nanti saldonya tuh bakal dihitung setelah semua transaksinya udah kecatat gitu. Dari awal hingga akhir, baru deh kita hitung saldonya. 50 dikurang 12, dikurang 3, hasilnya 35 di debit. Sedangkan tiga kolom, dia tuh balance-nya di sampingnya. Jadi setiap kali ada transaksi, dia tuh memperbarui setiap ada transaksi gitu yang datang. 50 juta di debit, habis itu selanjutnya ada 12 di kredit. Berarti 50 kurang 12 sama dengan 38 juta. Habis itu 38 kurang 3 juta, hasilnya 35 juta. Dan yang empat kolom dia sama kayak tiga kolom, cuman dia lebih didetailin lagi. Balance-nya tuh ada debit sama kredit gitu. Kalau di sini kan kita nggak ketahuan debit atau kredit. Umumnya kita tahu ini ya berarti dari saldo normalnya cash seperti yang udah dipelajari di sesi 2 kan. Saldo normal cash kan di debit. Berarti otomatis kita nganggap ini tuh di debit kalau positif. Kalau kredit baru anggaplah itu kalau negatif gitu. Kalau ini negatif misalnya minus 35 juta. Itu berarti itu di kredit. Ya, tapi itu kalau cash ya. Kalau cash kan soalnya saldo normalnya di debit. Makanya kalau di sini tulisannya minus 35 juta, itu berarti ngomongin dia tuh posisinya sekarang lagi di kredit cashnya. Tapi kalau yang jenis 4 kolom ini, ya berarti dia 35 juta ini tinggal ditaruh aja di bagian kredit gitu. Nggak perlu kayak nulis minus. Nah, yang sering dipakai perusahaan tuh yang jenis 4 kolom ini. Tapi nanti kita bakal lebih sering pakai ini kok, guys. Aman, aman, aman. Jadi kalau misalnya kalian ingin memahami lebih baik lagi tentang ledger, aku rekomendasi lagi untuk nonton video YouTube Administration from Zero episode 3 DDA ya sama Kak Fazril. Nah, setelah kita udah, ini kan kalau kalian lihat di siklus akuntansi ya, kayak ribet banget gak sih? Setelah ledger, kita rangkum atau ringkasin semuanya di unadjusted real balance, habis itu kita adjustment journal, habis itu kita ke ledger, perbuat ke ledger, habis itu adjusted real, habis itu financial, habis itu closing, ke ledger lagi, habis itu post closing real balance. Ini salah ya. Harusnya ledger itu diperbarui setiap kali kita bikin jurnal. Dan jurnal-jurnal yang kita buat tuh jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Jadi ledger tuh diperbarui setiap kita bikin jurnal gitu. Makanya em, jangan terlalu terpatok sama ini atau kayak panik kayak kalian lupa langkah-langkahnya. Kalian ingat aja kalau misalnya tahap-tahap yang untuk memperbarui ledger tuh setelah kalian bikin jurnal gitu. Nah, ini kan kalau udah bikin jurnal ya kita bisa bikin ledgernya atau perbarui ledgernya gitu, sesuai apa yang ada di jurnal umum. Nah, kalau ledger udah selesai, biasanya tuh ada ringkasan, ringkasan saldo-saldo akun tuh dikumpulin gitu. Unadjusted trial balance, namanya trial balance atau neraca saldo ya dalam bahasa Indonesianya. Tapi namanya unadjusted karena emang belum disesuaikan di akhir. Ntar, ini belum masuk materi. Wait, tepat-tepat. Oke, jadi kan kalau kita tahu ya ledger, kalau perusahaan pasti dia tuh dalam satu akunnya cash misal, pasti tuh dia mempunyai ratusan atau ribuan transaksi kayak nyampe ke bawah tuh bisa kan.
Jadi itu kayak tidak efektif atau efisien banget kalau misalnya perusahaan atau pemimpin perusahaan tuh pengen ngeliat saldonya berapa sekarang, kayak saldo cash itu berapa. Jadi kayak harus nge-scroll ke bawah. Nah, untuk itulah di kadang dibuat unadjusted real balance. Ini sesuai kebijakan perusahaannya, kadang mau dibuat per bulan lah, dibuat kuartalan lah, atau dibuat sesuai kegunaan lah. Jadi ini kayak bagian opsional, tapi emang penting gitu untuk kayak melaporkan bukan melaporkan, tapi kayak lebih lihat ringkasan akun-akun yang ada di perusahaan. Jadi kita nggak perlu lihat buku besar yang banyak banget akunnya itu tiap waktu, tiap detik, tiap tanggal. Kita tinggal lihat aja satu-satu. Cash, debitnya 35 juta. Nih yang balance-nya ini 35 juta, 35 juta paling bawah. Supplies 3 juta, prepaid rent 12 juta, dan capital zero 50 juta. Ini based on transaksi ini ya. Dan jadi itu nanti kalau saldo antara debit sama kredit nanti sama gitu atau balance. Nah, itu untuk unadjusted real balance. Apakah habis unadjusted real balance kita langsung ke adjustment jurnal? Jawabannya kalau misalnya ini kan per September ya, per September 30. Berarti jawabannya enggak langsung ke adjustment jurnal. Tapi dia tuh nanti bakal memperlihatkan transaksi dulu dari Oktober, 1 Oktober sampai periode akuntansi berakhir. Jadi, periode akuntansi berakhir. Jadi, adjustment journal itu baru dibuat untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan keadaan real di akhir periode sebelum dibuat laporan keuangan. Nah, umumnya laporan keuangan itu kan dibuatnya per tahun ya, tepatnya pada akhir-akhir periode itu 31 Desember, per 31 Desember. Makanya saat unadjusted trial balance per September 30 ini, kita nggak langsung buat adjustment umumnya. Walaupun emang ada sih kalau misalnya perusahaannya minta. Kayak, tolong sesuaikan, tolong sesuaikan akun-akun ini pada 30 September itu sebenarnya bisa aja. Cuman umumnya perusahaan pada ngelakuin adjustment jurnal ini pada 31 Desember atau sebelum buat laporan keuangan. Karena cara begitu tuh lebih praktis atau tidak makan biaya, makan waktu gitu. Kayak kalau mau sesuaiin ya sekalian aja pas akhir-akhir saat kita mau bikin laporan keuangan. Kan kalau laporan keuangan itu bagi perusahaan yang udah go public ya guys. Go public itu pasti kan kayak ngasih rincian kayak financial statement, balance sheet, ada apa aja, owner's equity, ada apa aja. Mereka tuh nanti bakal ngepublikin agar kita ngeliat gitu. Dan jadilah laporan keuangan tuh. Nah, makanya. Jadi di sini materi kita adjustment jurnal ini lebih ke tahap yang ada sebelum bikin laporan keuangan. Tepatnya pada 31 Desember 2000 apalah itu, tergantung tahunnya. Nah, akhirnya kita udah paham sejauh itu eh, adjustment jurnal karena dilakukan karena kita ingin buat laporan keuangan. Semoga sampai sini aman ya guys. Kalau ada yang ditanyain langsung aja raise hand atau chat. Karena selagi itu aku izin minum dulu. Kita em, ada break lah ya setiap materi 1 menit 1 menit dah. Biar nggak terlalu over information. Oke. Udah 1 menit, kita lanjut aja ke materinya. Tadi udah pemanasan, sekarang kita ke intinya, yaitu kenapa perlu adjustment journal.
kita kan udah tahu kalau ternyata adjustment jurnal biasanya dilakukan tepat sebelum kita buat laporan keuangan. Tapi kenapanya? Nah, ini yang akan kita bahas. Pada akhir periode akuntansi, umumnya 1 tahun, yaitu per 31 Desember, ada pertama tuh pasti ada beberapa transaksi yang sifatnya berjalan seiring waktu, bukan terjadi sekali. Misal kayak saat aku ingin nabung di bank di 15 Desember misal. Aku tuh bakal nerima bunga setiap bulannya, kayak per 15 itu, per 15 setiap bulan, dan dihitungnya tuh per hari gitu kalau bunga tuh. Aku bakal nerima bunga tiap 15, tanggal 15 per bulan. Nah, tapi ternyata pas 31 Desember, aku tuh udah harus bikin laporan keuangan. Sedangkan aku tuh belum menerima pembayaran bunga itu gitu loh. Karena baru banget dibayar saat 15 Januari gitu. 15 tiap bulan selanjutnya. Tapi kan kalau bunga ya, intinya tuh bunga tuh dihitungnya per hari. Jadi kayak per 16 Desember hingga 31 Desember, aku tuh harusnya udah dapet pendapatannya gitu loh. Pendapatannya udah bisa kuakuin, tapi aku belum dapat duitnya. Nah, yang kayak gitu tuh yang harus kita sesuaikan. Karena kita belum dapat, tapi itu sebenarnya kita harus akuin. Nah, nomor dua, ada pendapatan atau beban yang belum dicatat karena timing. Ini misalnya kayak contoh yang tadi, kan tadi ada kayak beban ya. Wait, tadi kan kayak ntar, contohnya tuh kayak misalnya aku udah ada beban nih yang belum dicatat karena timing. Misal aku ingin ngegaji karyawan, tapi ngegaji karyawan bulan Desember kan. Em, Mereka tuh bulan Desember udah kerja nih, per 31 Desember. Tapi dalam kontrak, mereka tuh nerima gaji itu setiap tanggal 1 bulan selanjutnya gitu. Otomatis itu kan aku belum ngeluarin duit kan. Itu berarti tapi bebannya mereka tuh harus udah diakuin gitu loh per 31 Desember. Karena mereka emang udah kerja pada bulan Desember. Bebannya udah harus aku akuin, tapi aku belum ngeluarin duit. Nah, disitulah ada penyesuaian karena harus diakuin. Nah, yang ketiga ada pembayaran atau pendapatan di muka yang belum layak diakui. Kalau ini misal kayak aku nyewa kos gitu, nyewa kos untuk maba-maba di mana kalau 1 bulannya itu 1 juta. Tapi ada aja orang yang kayak bayar 6 bulan dari Desember gitu, dari Desember 6 bulan. Itu kan otomatis dia tuh udah bayar 6 bulan, udah bayar 6 juta ke aku, tapi tuh eh, per 31 Desember aku harus buat laporan keuangan. Dan aku tuh kalau misalnya prinsip akuntansi ya, kalau kalian masih ingat di sesi pertama pernah disebutin, prinsip akuntansi tuh dia tuh harus mencatat sesuai kenyataannya gitu loh, atau matching. Aku agak lupa, tapi pokoknya tuh kayak dia tuh pendapatan atau beban tuh harus harus sesuai dengan periodenya gitu. Jadi kalau misalnya baru berjalan 1 bulan, aku harus nganggap pendapatan itu baru 1 bulan. Nggak bisa aku langsung nulis di akuntansi tuh, di jurnal tuh kayak aku udah nerima pendapatan sebesar 6 juta pada bulan misal 2024 gitu, 2024. Enggak, padahal dia tuh baru mulai bayar Desember dan 5 bulan ke depannya tuh untuk tahun selanjutnya. Jadi gitu agar kayak menyesuaikan dengan periodenya gitu loh. Nah, itu dia kenapa kita perlu adjustment jurnal agar nanti saat kita buka buku untuk tahun baru kita nggak perlu masa lalu gitu, nggak perlu kayak mempertimbangkan apa beban pendapatan yang sebelumnya. Kita start fresh dan benar-benar untuk tahun itu doang gitu. Makanya jadi jurnal penyesuaian dibuat agar akun-akun dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di akhir periode. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat karena mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Lalu, akun jenis apa sih yang diperlukan untuk disesuaikan di akhir periode? Pertama, ada akun supplies yang mudah terpakai. Kedua, akun deferrals, yang dimana itu ada prepaid expense sama unearned fees. Deferrals itu mengacu ke akun yang ini ya, mengacu ke akun yang kita tuh udah ngeluarin cashnya dulu atau dapat cashnya dulu, tapi pendapatan atau tapi belum bisa dianggap sebagai pendapatan atau beban dulu gitu. Contohnya kalau prepaid expense tuh misal aku ngebeli apa ya? Aku yang sama itulah kayak nyewa kos gitu. Aku nyewa kos selama 6 bulan. Tapi kalau aku bayar sekarang, itu kan berarti tuh belum bisa kuanggap beban gitu loh.
Kalau misalnya aku bayarnya 6 juta untuk 6 bulan ke depan, itu belum bisa aku anggap beban karena aku tuh belum make sewa, belum make kosnya gitu. Dia tuh kalau di akuntansi baru bisa dianggap beban kalau udah dipakai. Nah, kayak gitu tuh situasinya prepaid expense. Kalau unearned fees itu berarti kalau aku jualan aku udah dapet duit ya, tapi aku belum lakuin jasa. Misal aku dikasih duit 10.000 untuk jasa printing, tapi aku belum belum printing tuh berhari-hari kemudian itu tuh masih masuk unearned fees atau deferrals, tipe akun deferrals. Kalau kayak gitu tuh unearned fees tuh bukan pendapatan, namanya utang. Habis itu kalau udah deferrals yang accruals 3, yang nomor 3. Accruals itu kebaikan deferrals berarti kita tuh udah memiliki pendapatan atau beban dulu yang udah bisa diakuin tapi belum ada cashnya atau belum dapat cashnya gitu. Contohnya accrued revenue. Kayak aku tuh harusnya udah dapat pendapatan tapi aku belum dapat duit ya. Contohnya yang tadi contoh bunga yang aku udah contohin di nomor satu ini. Sedangkan habis itu ada accrued expense. Kalau accrued expense berarti itu aku udah ada beban yang harus aku akuin tapi aku belum ngasih duit ya. Contohnya kayak em, beban gaji tadi yang aku contohin. Nah, habis nomor 3 ini, oh iya, biasanya deferral sama accruals ini emang bisa kebalik-balik ya. Dan tipsnya agar nggak kebalik-balik, ingat aja accruals tuh aksi. Dia tuh aksi dulu, baru duit. Jadi accruals kita ingat dulu aksi, kita beraksi dulu, yang akhirnya memunculkan pendapatan atau beban tuh harus diakuin dan akhirnya cashnya belakangan. Kalau deferrals kebalikannya dari accruals. Nah, habis itu yang keempat ada depreciation of fixed asset atau penyusutan dari aset tetap. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita nanti langsung aja ke contoh soalnya. Nih, ini untuk yang bagian supply yang sudah terpakai. Contohnya, pada 5 September, perusahaan membeli perlengkapan senilai 3 juta. Saat akhir periode, perlengkapan masih tersisa senilai 250. Nah, untuk hal kayak gini aja kita harus nyesuaiin. Makanya adjustmentnya agak ribet ya, tapi emang dibutuhkan agar semuanya terhitung aja gitu, masuk ke pertimbangan pertimbangan yang harus dipertimbangkan ke depannya. Jadi kayak akuntansi itu emang harus jujur gitu loh, agar kayak mereka tuh bisa buat keputusan, soalnya kan penting banget ya keputusan berkaitan keuangan. Nah, ini untuk melakukan itu biasanya tuh saat jurnal-jurnal itu kalian dikasih soalnya tuh biasanya ada gunakan aset method untuk pencatatan general jurnal atau gunakan expense method. Tapi aku nggak tahu kalau di sesi sebelumnya kalian udah pernah belajarnya atau belum. Jadi aku bakal eh, ulang aja juga. Nah, tapi kalau misalnya soalnya kayak gini nih, soalnya kayak gini nggak ada kayak disuruh untuk catat dengan metode aset atau metode beban, kalian bisa langsung aja catat sesuai yang kalian enak atau nyaman gitu. Contohnya nih, aku pertama-tama contohin dari metode aset dulu. Di mana metode asetnya kan kalau metode aset kita anggap apa yang kita beli itu sebagai harta kita. Jadi saat perusahaan membeli perlengkapan senilai 3 juta, aku nganggap supply sebagai harta tuh berarti ditulisnya sebagai supply sebesar 3 juta pada cash 3 juta. Otomatis ini nanti ngaruh di adjustment jurnalnya. Saat akhir periode, perlengkapan masih tersisa senilai 250.000. Itu berarti yang udah kepakai berarti kan 2.750. Nah, kita harus nyesuaiin agar nanti saat di keuangannya, laporan keuangannya itu kita kita nunjukin kalau beban perlengkapan tuh kita udah make 2.750 dan supplies-nya tinggal 250.000 di ledger ya gitu loh. Nah, itu dengan cara adjustment jurnal di mana kita tuh taruh ini kan supplies kan harusnya kita tuh senilai 250 doang kan. Gimana caranya agar supplies yang awalnya 3 juta di debit kita jadiin 250 di debit. Itu berarti di adjustment jurnal supplies kita harus taruh di kredit sebesar 2.750. Karena kan kalau naroknya di debit kredit itu kan berlawanan ya. Jadi kayak sifatnya mengurangi gitu. Habis itu pasangannya nanti supplies expense atau beban perlengkapan.
yaitu 2.750.000, di mana sesuai kan kalau perlengkapan yang udah terpakai sebesar 2.750.000. Nah, nanti kelihatannya di ledger ini, ledger tuh mempermudah agar meyakinkan kita gitu. Nanti di akun supplies, nanti kelihatan kayak begini, 5 September 2024, itu tuh ada 3 juta saat pembelian supplies-nya. Nanti saat adjustment jurnal, supplies-nya ada lagi nih di kredit sebesar 2.750.000. Nanti berarti taruh di kredit nih, bagian kanan. Saat kita operasikan 3 juta di 3 juta di debit, ketemu 2.750.000 di kredit, nanti jadinya 250 di debit gitu. Nah, untuk supply expand nanti dia tuh kan setiap kali bikin jurnal kan ledger tuh memperbarui kan. Jadi supply expand tuh yang awalnya nggak ada di ledger jadi muncul lagi gara-gara AJE atau adjustment journal pada 5 September. Ini aku salah ya. Oke, pada 31 Desember ini, sorry. 31 Desember 2024 sebesar 2.750.000. Nanti saldonya per 31 Desember 2024 sama 2.750.000. Nah, itu kalau metode aset. Gimana kalau metode beban? Metode beban dia tuh general jurnalnya berarti nganggap suppliesnya yang dibeli itu kayak udah pasti perlengkapan tuh nanti bakal kita pakai semua. Jadi dia tuh ingin langsung aja semuanya taruh supply expense sama cash sebesar 3 juta di general jurnal. Tapi nanti di adjustment jurnalnya beda lagi gitu dengan yang metode aset. Kalau misalnya ada perlengkapan masih tersisa. Saat akhir periode perlengkapan masih tersisa senilai 250. Nah, itu berarti sebenarnya masih ada kayak perlengkapan yang dianggap sebagai harta sebesar 250. Jadi kita tuh di adjustment journal memunculkan akun supply sebesar 250 dan mengkreditkan supplies expense sebesar 250. Otomatis nanti supplies expense-nya 3 juta dikurang 250 di ledger nih. 3 juta kurang 250. Hasilnya 2.750. Dia tuh nanti sama persis gitu sama metode aset pokoknya ledgernya tuh. Nanti supplies-nya juga dia naro, dia muncul lagi di ledger, yaitu 250. Itu kalau pakai metode beban. Kalau kita perhatiin kan sama ya. Mau nggak mau kalian pakai metode apapun itu, asalkan adjustment-nya benar, nanti ini tuh keduanya tuh menghasilkan sama supplies 250 di ledger, ini juga supplies 250, yang ini juga 2.750, yang ini juga 2.750 untuk supplies expense-nya. Nah, itu untuk supplies yang sudah terpakai. Hmm, hmm. Sejauh ini aman gak, guys? Kalau aman, jempol-jempol dong. Thank you. Oh, wow. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku langsung aja ke deferrals prepaid expense ya. Nah, deferrals prepaid expense ini seperti yang udah aku bilang, dia tuh biaya, dia tuh udah dapat cash duluan, udah dapat biaya sudah dibayar di awal, kita udah catat sebagai aset, tapi manfaatnya terpakai seiring waktu. Sorry, ini agak ya. Oke. Tapi manfaatnya terpakai seiring waktu, sehingga saat nanti periode akuntansi berakhir, kita pasti ada aja yang harus kita pertimbangkan karena ada yang udah jadi beban atau enggak ada yang masih menjadi aset. Nah, contohnya tuh ada pada 1 September 2024, perusahaan juga membayar sewa kantor 1 tahun sebesar 12 juta dibayar di muka. Nah, kalau misalnya kita pakai metode aset, sewa kantor ini kita anggaplah sebagai harta. Kalau sebagai harta, nama akunnya prepaid rent. Prepaid rent pada cash, yaitu 12 juta. Lalu, gimana kalau gitu adjustment jurnalnya nanti? Kan kalau di sini kita, kalau kita perhatiin soal ya, pada 1 September, perusahaan membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Kalau misalnya 1 tahun itu 12 juta, anggaplah 1 tahun kan 12 bulan. Berarti 12 juta dibagi 12 bulan itu berarti 1 juta. Berarti otomatis kayak per bulannya itu tuh anggaplah bebannya 1 juta kan. Berarti kalau misalnya dari 1 September hingga 31 Desember, itu baru berjalan September, Oktober, November, Desember. Otomatis tuh kayak baru berjalan 4 bulan yang harus kita anggap sebagai beban. Jadi, em, general jurnal yang mengatakan kalau kita punya harta sebesar 12 juta gitu, itu tuh itu nggak
mungkin sesuai kenyataan karena per 31 Desember kita tuh udah make sewaannya sebesar sebanyak 4 bulan. Jadi kita harus nyesuaiin. Nah, gimana cara nyesuaiinnya? Kan tadi kita kan prepaid rent-nya sebesar 12 juta kan. Kalau prepaid rent-nya sebesar 12 juta, kita harus ngurangin agar nyesuaiin sama keadaan gitu. Kita udah make 4 bulan. Berarti kita harus ngurangin prepaid rent ini sebesar 4 bulan itulah. Makanya prepaid rent ditaruh di kredit, di mana dia tuh sebesar 4 juta. 4 bulan kali 1 juta. Jadi 4 juta. Nanti pasangannya rent expense, di mana dia tuh biaya sewa yang udah dianggap beban, yaitu 4 juta. Nanti kalau udah adjustment jurnal dilakuin, kita perbarui lagi deh ledgernya. Yang dimana awalnya kan ada prepaid rent karena general jurnal sebesar 12 juta. Dan habis itu gara-gara adjustment jurnal prepaid rent ada lagi di kredit sebesar 4 juta. 12 juta di debit dengan 4 juta di kredit menghasilkan 8 juta di debit per 31 Desember 2024. Begitupun ledger yang rent expense dia bakal baru muncul setelah adjustment dibuat, yaitu di debit 31 Desember 2024, jadi nanti saldonya ada 4 juta di rent expense. 31 Desember 2024. Oke. Itu untuk metode aset. Sedangkan untuk metode beban dia mirip-mirip juga, tapi awal-awalnya tuh daripada prepaid rent dia akan em, menulisnya sebagai rent expense pada cash. Dianggapnya sebagai beban. Toh kita bakal make kantor itu selama 1 tahun, ya kenapa kita nggak anggap aja sebagai beban aja keseluruhan. 12 juta. Nah, tapi karena dari 1 September sampai 31 Desember itu baru kepake 4 bulan, itu berarti nggak sesuai kenyataan dong. Kalau tulisannya rent expense sebesar 12 juta di laporan keuangan. Padahal sebenarnya kita baru pakai 4 bulan. Oleh karena itu, rent expense itu harus dikurangin gitu. Kalau rent expense ada 12 juta di debit, berarti kita ngurangin sebesar berapa banyak agar rent expense-nya sesuai dengan kenyataan. Kan dana expense kita baru 4 juta. Karena baru berjalan 4 bulan. Berarti kita harus naruh rent expense di kredit sebesar 8 juta. Agar nanti rent expense-nya jadi 4 juta gitu di ledger. Gini. Nanti pasangan dari rent expense itu adalah prepaid rent. Prepaid rent tuh sewa yang kita anggap harta. Yang belum kita pakai sama sekali gitu. Jadi sisanya kan masih ada 8 bulan ya. Jadi ditulislah prepaid rent 8 juta. Jadi keduanya tuh nyambung gitu. Kalau kita udah adjust di adjustment journal, kita perbarui lagi ledger kita yang dimana run expense tuh awalnya ada 12 juta dari general journal, jadi nambah tuh di kredit sebesar 8 juta. Dimana kalau dioperasikan saldo rent expense per 31 Desember 2024 itu ada 4 juta. Sedangkan nanti prepaid rent dia bakal muncul baru setelah adjustment journal dibuat, yaitu 8 juta per 31 Desember 2024. Nah, dimana ini sama kan? Lagi sama lagi. Jadi metode apapun yang kalian gunakan, asalkan saat adjustment-nya benar, insya Allah sama dan tepat gitu. Oke, itu untuk deferrals prepaid expense. Kita lanjut ke deferrals unearned revenue. Sampai sini ada yang masih dibingungin nggak, guys? Kalau emang udah aman, jempol-jempol lagi ya. Siap, makasih Mutia. Oke. Oke. Jadi kita, wait, bentar dulu. Baiklah, kita lanjut ke deferrals unearned revenue. Nah, unearned revenue itu adalah uang yang sudah diterima di awal. Ini bukan dicatat sebagai liabilitas. Ya, ini bener deh. Oke, tergantung sih. Kak, boleh nggak kalau jelasin akunnya pakai bahasa Indonesia juga? Karena, oh iya, bener banget. Maaf banget aku lupa. Karena emang waktu SMA aku juga diajarin pakai bahasa Indonesia ya. Cuman saat di sini tahu kayak
bingung-bingung juga. Em, contohnya bagian mana? Referrals. Wait, mungkin bagian prepaid expense kali ya. Prepaid. Kalau prepaid expense kan itu kayak, misal kayak ada prepaid rent, berarti itu sewa dibayar di muka. Pokoknya kalau yang prepaid itu kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Apa lagi ya bahasa Inggris? Sorry banget aku lupa banget tentang ini. Supplies. Prepaid. Oke. Oke, prepaid tuh kayak beban bayar di muka. Kita tuh udah kayak ngeluarin duit dulu atau kita udah dapat duit dulu tapi belum dapat pendapatan atau belum bisa dianggap beban gitu. Nah, kalau unearned revenue itu berarti kayak apa ya dalam bahasa Indonesia aku lupa ya. Pokoknya kayak pendapatan. Oh, pendapatan. Sorry, sorry. Pendapatan diterima di muka. Nah, kita bakal belajar ini nih, pendapatan diterima di muka. Dia tuh berarti kalau pendapatan diterima di muka, kita tuh udah dapat duitnya, tapi kita belum ngelakuin jasanya. Makanya disebut pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. BTW makasih Zenita udah ingetin. Oke, baik kita lanjut ke deferrals yang unearned revenue, di mana contohnya tuh ada pada 7 September 2024, perusahaan menerima 5 juta atas jasa yang harus diselesaikan di awal tahun. Saat akhir periode, perusahaan telah melakukan jasa senilai 4 juta. Nah, itu kan berarti kita tuh menerima 5 juta ya. 5 juta atas jasa yang harus diselesaikan di awal tahun. Kalau kita belum ngelakuin, sebenarnya kita harusnya catatnya sebagai utang sih. Tapi ada aja perusahaan yang kayak, udah kita anggap aja sebagai pendapatan, walaupun belum dilakuin. Tapi umumnya kalau emang belum dilakuin, kita anggap sebagai utang. Jadi kan pada 7 September menerima 5 juta atas jasa yang harus diselesaikan di awal tahun. Berarti kita nulisnya di General Journal itu cash pada unearned fees sebesar 5 juta. Kalau unearned fees ini sama aja ya sama unearned revenue pendapatan diterima di muka bahasa Indonesianya. Jadi saat kita tahu ternyata saat akhir periode perusahaan telah melakukan jasa senilai 4 juta, itu berarti unearned fees itu harus kita ubah atau pendapatan yang diterima di muka itu harus kita ubah agar sesuai dengan kenyataan. Soalnya kalau kita dilakuin jasa, berarti kita udah anggap sebagai pendapatan, bukan hutang lagi. Jadi di adjustment jurnal nanti kita tulis sebesar kayak unearned fees kan awalnya 5 juta. Kita harus ngurangin berapa agar unearned fees-nya sesuai gitu dengan kenyataan. Kalau di sini kalau kita lihat perusahaan telah melakukan jasa senilai 4 juta. Berarti kita tuh udah dapat pendapatan. Pendapatannya kita tuh berarti utangnya udah bisa kita anggap sebagai pendapatan sebesar 4 juta gitu. Itu berarti yang masih kita anggap utang berarti masih 1 juta gitu loh. Makanya unearned fees di sini yang awalnya 5 juta kita taruh di debit saat adjustment jurnal sebesar 4 juta. Agar nanti 5 juta dikurang 4 juta nanti menghasilkan unearned fees-nya 1 juta gitu di kredit saat kita lihat ledger. Nanti temannya fees earn. Fees earn tuh pendapatan. Ya pokoknya fees earn tuh pendapatan kayak atas jasa. Itu kan sebesar 4 juta ya. Jadi kalau kita lihat di ledger dia juga sama unearned fees awalnya muncul di kredit 5 juta 7 September 2024 5 juta. Tapi gara-gara adjustment dia tuh ada muncul lagi di debit sebesar 4 juta. Yang dimana kalau kita operasikan jadi nanti saldo per 31 Desember 2024-nya dia tuh ada 1 juta nominal 1 juta pada akun unearned fees atau pendapatan diterima di muka. Sedangkan fees earn-nya gara-gara adjustment kita udah bisa kayak em, menganggap 4 juta yang tadi udah kita lakukan itu tuh sebagai pendapatan. Pokoknya kalau jasa udah dilakukan udah dianggap pendapatan. Makanya kita taruh gitu 4 juta di kredit. Dan akhirnya 31 Desember 2024 kita udah dapat pendapatan sebesar 4 juta. Nah, kalau metode pendapatan gimana? Kalau metode pendapatan berarti kita plug.
langsung naruh aja cash pada Fish Earn atau cash pada pendapatan sebesar 5 juta. Nah, cash pada itu kan 5 juta. Tapi ternyata saat akhir periode perusahaan telah melakukan jasa senilai 4 juta. Jadi tuh mau nggak mau dia tuh harus nyesuaiin lagi karena dalam keadaan real dia tuh baru ngelakuin jasa senilai 4 juta gitu lah. Ada 1 juta yang belum dia kerjain. 1 juta itu mau nggak mau dia harus anggap utang untuk nanti di tahun selanjutnya. Makanya di sini Fish Earn yang awalnya 5 juta, Fish Earn-nya berkurang gitu. Kita harus ngurangin sesuai kenyataan. Kita belum ngerjain berapa lagi? 1 juta lagi. Berarti Fish Earn-nya dikurang sebesar 1 juta. Jadi makanya dia ditaruh di debit. Fish Earn sebesar 1 juta. Nah, unearned fees-nya, habis itu pasangannya tuh unearned fees. Di mana dia maksudnya tuh kayak pendapatan yang masih dianggap hutang gitu. Belum dilakuin sebesar 1 juta di kredit nambah. Sama kalau ledger tinggal naruh-naruh aja dari ini kalau general journal kan tinggal kita pindahin. Fees earn-nya tuh dari awal tuh di kredit sebesar 5 juta. Habis itu gara-gara adjustment dia ditaruh di debit 1 juta. 5 juta kurang 1 juta akhirnya memunculkan 4 juta di kredit. Unearned fees juga kayak gitu gara-gara adjustment dia tuh muncul di bagian kredit 1 juta. Dan akhirnya dia tuh sama gitu loh. Mau nggak mau kalian pakai metode manapun, yang penting adjustmentnya benar aja gitu, jangan kebalik-balik. Jadi di sini unearned fee 1 juta, di sini juga unearned fee 1 juta. Kalau di sini fees earn-nya juga 4 juta, fees earn yang di metode liability juga 4 juta. Nah, sudah deh untuk deferrals. Sampai sejauh ini ada yang masih mau ditanyain nggak? Kalau aman, boleh jempol lagi, guys. Aman ya, aman ya. Ya udah, aku izin lanjut ya kalau aman. Wait. Nggak ya, aman ya. Nah, di sini kita lanjut ke accruals, yaitu kayak pendapatan atau beban yang harus sudah diakui tapi cash-nya belum ada. Accrual sebagian accrued revenue. Di sini pendapatan udah bisa kita anggap, tapi kita tuh belum dapat duitnya. Jadi belum masuk catatan gitu loh kalau belum dapat duitnya tuh biasanya. Contohnya, pada 1 Desember 2024, perusahaan menabung di bank sebesar 10 juta dengan bunga 5% per annum atau per tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulan. Asumsi 1 bulan mengikuti kalender 1 tahun 360 hari. Nah, kalau cara untuk ngitung bunga ya, dia tuh pasti pakai nilai nilai prinsipal atau nilai yang kita tabung atau pinjam tuh yang 10 juta. Ini nilai prinsipal namanya. Dikali interest rate, dikali 5%, dikali waktu berjalannya. Karena kita itu 5% per annum, jadi kita patokannya tuh per tahun kan. Tapi kalau misalnya kita patokannya kayak waktu berjalan hari, berarti kayak dalam 1 tahun kita harus berapa, ada berapa hari gitu, 360 hari. Berarti kayak, contoh, ini langsung aja deh. Nah, kan ini pada 1 Desember. Kalau misalnya kita anggap, ini apa, asumsi 1 bulan mengikuti kalender. Desember kan tuh ada 31 kan, kalau ngikutin kalender 31 hari. Nah, berarti ada udah berapa hari? Udah berapa hari dia berjalan dari 1 Desember hingga 31 Desember. Berarti dari tanggal 2 sampai tanggal 31. Itu 30 hari. Kita tuh belum dapat bunganya gitu. Karena dia tuh dikasihnya setiap tanggal 1 tiap awal bulan. Tapi karena bunga tuh kayak per hari tuh bertambah, 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 kita tuh harus udah nganggep kita tuh udah dapat pendapatan per 1 Desember itu. Walaupun sebenarnya kita belum dapat duit ya. Nah, disitulah adjustment journal eh bermain gitu. Jadi di sini interest yaitu loan principal kali interest rate kali waktu berjalan. Ada 10 juta dikali 5% dikali waktu berjalannya berapa? 30. Jangan lupa per 360 karena patokan kita interest rate-nya itu 5% per annum per tahun. Ini mana hasilnya jadi 41.667 rupiah. Nanti kita tulis deh di adjustment jurnalnya sebesar
oh ya dia akunnya pastinya interest receivable, piutang bunga. Kita harusnya nerima piutang bunga, tapi kita belum dapat. Terhadap interest income, pendapatan bunga sebesar Rp41.667. Selain interest receivable, biasanya ada akun rent receivable, ada juga fees earn gitu. Pokoknya nyesuaiin aja kalau kalian nemu kayak pendapatan yang harusnya udah diperoleh, tapi ternyata belum ada transaksinya gitu, kayak sebenarnya AR juga kayak gitu kan. AR tuh kan kita tuh piutang juga kan. Tapi kenapa dia nggak ada di penyesuaian? Karena AR tuh udah dicatat. Kita tuh udah pasti bakal dapat duit segini. Udah dicatat dalam, hmm, berarti kalau misal nabungnya satu nov 30 hari, berarti waktunya, oh bener banget Zenita. Ini yang emang yang paling ngeselin, nyampe DDA 2 ngitung-ngitung bunga. Aku jujur, kayak kalian harus lihat lagi. Apalagi kalau bunga tuh pasti ada kata-kata, jika bunganya tuh dihitung dari nilai pokok pinjaman. Itu berarti yang kalian lihat tuh berarti nilai awal pokok pinjaman gitu. Sedangkan kalau misalnya ada tulisan dari nilai saldo pinjaman, berarti kalian tuh ngelihat dari saldo terbaru kayak 10 juta. Kan kita kan bayar utang kan. Bayar utang pasti utangnya berkurang tuh setiap kali kita bayar. Nah, nanti kalau misalnya tulisnya kayak bunga diambil dari saldo pinjaman, berarti tuh kayak kalian tuh ngambil nilai yang 10 juta di sini tuh bukan nilai pokok pinjaman lagi, tapi nilai saldo pinjamanmu gitu. Kayak kamu udah bayar sejauh ini udah bayar 5 juta dari hutangmu yang 10 juta. Itu berarti saldomu tinggal 5 juta kan. Berarti nanti di sini 5 juta dikali 5% gitu. Dan itu yang harus diperhatiin emang. Nilai kayak kalian harus perhatiin nilai pokok pinjaman atau nilai saldo pinjaman sama tanggalnya. Aku jadi hafal tanggal per bulan kan gara-gara DDA ini padahal sebelumnya enggak. Oke, makasih pertanyaannya Zenita. Sekarang kita lanjut ya ke accruals accrued expense. Uh, lumayan kering ya tenggorokanku. Wait, aku minum dulu. Kalau tadi pendapatannya udah bisa kita akui, tapi belum dapat cash, sekarang kita ke beban yang udah harus diakui tapi belum kita bayarin. Beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar atau dicatat sampai akhir periode. Contohnya, pada 31 Desember 2024 tercatat bahwa perusahaan belum membayar gaji karyawannya pada bulan Desember senilai 5 juta. Perusahaan berencana menggaji mereka sesuai kontrak, yaitu pada setiap tanggal 1 bulan selanjutnya. Otomatis kita harus nyatet mau nggak mau, walaupun belum terjadi transaksinya, karena gaji bulan Desember tuh sesuatu yang harus udah dianggap beban gitu loh pada bulan Desember. Kita jangan sampai em, bawa-bawa beban tahun sebelumnya ke tahun baru. Makanya adjustment dilakukan. Nah, jurnalnya pastinya pada salary expense, beban gaji pada utang gaji, salary payable, yang dimana sebesar 5 juta. Alhamdulillah nggak ribet-ribet amat kayak ngitung bunga. Dan contohnya ya, kalau accrued expense tuh ada wages atau salaries payable, ada interest payable, yang dimana kalau kita minjem uang ya, kita dapat bunga, itu udah pasti. Habis itu utilities payable, kayak ada biaya listrik atau air yang belum kita bayar, tapi harus sudah diakui. Itu contoh accrued expense. Lalu kita lanjut ke materi yang agak ribet. Nggak ribet sih kalau straight line method, tapi ya, pokoknya kita lanjut aja dulu ke materi. Depreciation atau dalam bahasa Indonesianya penyusutan. Penyusutan harta tetap. Penyusutan itu apa sih? Penyusutan itu proses alokasi nilai yang disusutkan dari suatu aset tetap atau aset yang berumur atau memiliki manfaat lebih dari 1 tahun selama umur manfaatnya. Contohnya, nah untuk melakukan metode penyusutannya ada 5 malah metodenya. Tapi kalau di DDA kita fokusnya dua doang. Ada straight line method sama dua tuh double declining balance. Dan kalau nggak salah double declining balance kalian nggak akan pelajari dulu deh di DDA 1. Ya, makanya kalau saat ini aku hanya akan menunjukkan bagaimana cara mencari penyusutan melalui straight line method atau metode garis lurus.
Di sini pada 1 November 2024, perusahaan membeli printer senilai 3.500.000 yang memiliki masa manfaat 4 tahun. Hmm, sorry. Biaya ongkir printer tersebut sebesar 100.000 dan diprediksi printer akan memiliki nilai sisa 500.000 setelah masa manfaat habis. Berapa penyusutan per 31 Desember 2024 jika menggunakan metode garis lurus? Nah, setelah metode dia tuh ada rumus. Kayak kita tuh bakal langsung ketemu tuh penyusutan berapa. Nah, rumusnya tuh adalah ini, depreciation sama dengan initial cost dikurang salvage value bagi estimated useful life, di mana initial cost itu mengacu ke harga perolehan. Harga perolehan di sini mengacu ke seluruh jumlah ya, ke seluruh jumlah atau total yang keluar gara-gara kalian membeli barang itu sampai ke kantor. Jadi kayak biaya ongkir aja tuh terhitung gitu loh, biaya perolehan tuh. Biaya pemasangan, biaya ongkir itu tuh masuk ke harga perolehan. Jadi kayak kalau di sini kan 3.500.000 sebenarnya printer. Tapi ada biaya ongkir printer agar dari toko nyampe ke ruang kerja kita misal. Jadi itu tuh harus dimasukin gitu 100.000-nya gitu. Jadi initial cost itu harga perolehan ya, kayak harga perolehan seluruhnya agar kalian bisa menempatkan printer itu ke kantor kita gitu. Habis itu salvage value, nilai sisa atau residu. Habis itu estimated useful life, itu adalah perkiraan masa manfaat. Jadi kalau kita ngelihat dari contoh soal ini, kita coba apa ya, rangka informasi dulu yang kita ketahui. Berarti kalau initial cost atau harga perolehan di sini adalah 3.500.000 ditambah 100.000 yaitu 3.600.000. Nilai sisa di sini ada 500.000. Lalu estimated useful life-nya sebesar 4 tahun. Ya udah kita masukin deh ke rumus-rumusnya. Ke rumus yang di sini. Initial cost dikurang salvage value bagi estimated useful life. Di mana 3.600.000 dikurang 500.000 hasilnya 3.100.000 lalu dibagi 4 tahun. Dan itu tuh menghasilkan depresiasi atau penyusutan nilai sebesar 775.000 per tahun atau per 12 bulan. Tapi masalahnya di sini kita tuh beli printer tuh 1 November. 1 November hingga 31 Desember baru berjalan 2 bulan. Otomatis gak sesuai dong kenyataan kalau kita nulis di jurnalnya 775 per 775 karena 775 itu merepresentasi 12 bulan. Kita tuh harusnya naruh nilai 2 bulan doang gitu. Jadi sesuai kenyataannya. Makanya oleh karena itu jika kita ingin mengetahui besar penyusutan printer per 31 Desember 2024, kita harus mencari nilai yang mencerminkan 2 bulan saja, yaitu November sampai Desember. Gimana caranya? Berarti kayak 775 dibagi 12 bulan agar kita tahu satu bulannya berapa kali 2 atau kali 2 per 12 yang dimana hasilnya 129.167 rupiah. Itu penyusutan November sampai Desember. Jadi nanti di adjustment jurnal kita nulis beban penyusutan printer pada akumulasi penyusutan printer sebesar 129.167 rupiah. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya kita hanya nulis DE printer pada AD of printer. Depreciation expense of printer pada accumulation depreciation of printer. Ya, begitulah. Kita udah sampai di penghujung materi. Sampai sejauh ini masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebelum kita gas ke contoh latihan. Aman ya, guys? Aman ya? Jempol-jempol kalau aman, aman? Oke, makasih Mutia. Oh God, kamu aktif banget sih. Suka deh. Oke, kita lanjut aja deh. Oke, tadi kita udah materi guys. Langsung kita ke exercise. Aku tahu itu kayaknya kita udah belajar tapi lo malah harus ngerjain soal lagi. Ya Allah. Tapi kalau kayak gitu kayak kita tuh jadinya em, pasti kalian bakal kayak gini gitu di kelas dosen sama kelas asdos. Apalagi asdos. Asdos tuh pasti harus banget setiap kali selesai pelajaran, mau itu berat atau ini, pasti harus ada tugas. Ya Allah, aku kayak setelah kita belajar berat-berat, aduh masih ada tugas. Tapi biasanya kelompok sih. Alhamdulillah tahun 2024
atau 2023 ya mulainya. Nggak tahu kenapa tugasnya tuh dijadiin tugas kelompok karena katanya lebih efektif atau efisien begitu deh. Oke, baik kita langsung aja ke latihan soal. Aku di sini kalau misalnya kalian ada yang familiar, ini soal yang dipakai Kak Fazril saat sesi 3 kemarin. Wait, sesi 3 kemarin. Jadi tuh aku kayak ngegunain aja soal yang udah kakaknya lakuin dan aku bikin penyesuaian sendiri. Aku juga rencana sebenarnya ingin ini tuh udah ada jawabannya ya, tapi aku nggak ada waktu. Jadi kayak ya udah kita kerjain bareng-bareng. Nah, di sini tuh kalau kemarin tuh Kak Fazril kayak udah dikasih unadjusted real balance per 31 Oktober. Dan dia tuh disuruh bikin general journal per November sampai Desember. Nah, dari dari kalau pas dia udah bikin selesai bikin general umum, dia disuruh bikin ledger sesuai materi yang Kak Fazril kemarin contohkan. Nih, ini udah jadi sama Kak Fazril tuh saat itu. Nah, oke, udah deh. Jadi saat ledger udah selesai, kita rangkum lagi semuanya berdasarkan yang udah diperbarui. Sorry, ini kok patah-patah ya? Oke. Ini loh, jadi emang setiap ini kan unadjusted real balance ya. Dia tuh ngambil dari ledger per 31 Oktober. Pas general journal ada November sampai Desember, ledger diperbarui lagi tuh, ngikutin general journal. Akhirnya yang awalnya cash awalnya kan nih cash awalnya per 31 Oktober saldo 65, dia jadi diperbarui lagi. Jadi setiap kali ada jurnal, ledger tuh diperbarui, guys. Dan saat udah diperbarui semuanya, saldo-saldo ini kita rangkum, kita taruh di unadjusted trial balance per 31 Desember 2019. Awalnya ini nggak balance, karena maksud aku nggak balance tuh debit kreditnya beda. Ternyata itu emang udah salah dari soalnya. Soalnya tuh mereka tuh dari debit kredit tuh emang udah nggak balance. Jadi ya di sini aku kayak agak nggak bingungin kita. Aku ubah modal Rossi pada soal yang awalnya 140 juta 250 ribu rupiah. Jadi 134 juta 250 ribu rupiah. Yang dimana jadinya balance gitu. Unadjusted real balance ya. Nah, anggaplah kita udah dapat nih unadjusted real balance per 31 Desember. Wah, sekarang kita ada soal nih penyesuaian yang harus dilakukan per 31 Desember 2019. Ini udah sesuai yang materi-materi kita nih. Kita jawab bareng-bareng ya. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja. Di sini kan nomor satu, masih ada perlengkapan tersisa sebesar 1.200.000 di gudang. Kalau kita lihat di sini, wah nggak ada supplies di sini nih. Nggak di akun harta nggak ada supplies. Berarti dia dicatatnya sebagai beban. Benar. Tuh, dia dicatat sebagai beban. Kita harus perhatiin bener-bener kayak dicatat sebagai apa. Kalau misalnya masih ada perlengkapan tersisa sebesar 1 juta. Wait, 1 juta. Masih ada 1 juta. Masih ada 1.200.000. Itu berarti itu yang harus kita anggap sebagai harta gitu. Berarti ini 1.200.000 ini karena belum kepakai atau masih tersisa kita anggap sebagai harta. Tapi masalahnya di sini, supplies expense-nya 10.800.000. Jadi kita tuh harus mm, ngurangin gitu loh. Kita ngurangin 10.800.000 ini agar dia tuh menyesuaikan keadaan. Kalau misalnya masih ada 1.200.000 sebagai harta, itu berarti pada tanggal 31 Desember 2019 kita munculin akun baru, supplies, karena nyata masih ada 1.200.000 di gudang. Mau kamu nyatetnya sebagai beban atau harta, itu tuh harus dicatat pokoknya sesuai kenyataan saat kalian di adjustment journal. Nah, itu berarti supplies expense-nya berkurang sebesar 1.200.000 juga. Berapa ini? 1.200.000 223. Oke. Sejauh ini ada yang masih ruwet gak? Aman lah ya, aman ya. Kalau belum ada yang bersuara aman ya. Aku takut penjelasanku juga masih ruwet gitu. Jadi kalau
Dari kalian ada yang kayak nggak ngerti, nggak apa-apa, aman aja, aku terima feedback. Ya udah, karena sejauh ini belum ada, kita lanjut aja terlebih dahulu. Jadi di sini nanti supply expense itu berkurang sebesar 1.200.000. Di mana itu sesuai kenyataan karena masih ada perlengkapan tersisa 1.200.000 di gudang. Nah, besok kita lanjut deh. Nomor satu udah selesai. Kayaknya ini agak nggak kosong-kosong amat. Ya, kita warnain biar enak. Oke, habis itu kita lanjut ke nomor 2. Sewa yang diterima di muka pada 1 Oktober 2019 telah diakui sebagai pendapatan hingga 31 Desember 2019. Apa tuh 1 Oktober? 1 Oktober nggak ada ya transaksi ya, karena dia tuh udah langsung di sini. Ini sewa diterima di muka. Berarti kalau misalnya dalam bahasa Inggris ini namanya eh unearned rent. Unearned rent. 3 juta. Kan kalau kalau aku kata nggak tuh. Unearned rent atau sewa diterima di muka itu kan dianggapnya hutang kan. Karena kita belum lakuin jasanya. Tapi ternyata di penyesuaian dibilang udah bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi kita harus ngubah sewa diterima di muka sebesar 3 juta tadi. Where are you? Nih, unearned rent. Namanya kalau di ledger unearned rent. Ampun deh, susah banget bahasa Inggris. Jadi kita harus ngubah unearned rent itu menjadi fees earn gitu. Hmm, wait. Sewa diterima di muka. Ini jasa konsultasi keuangan. Tapi tiba-tiba ada sen, ada sewa. Bentar, 31, ya kita lanjut dulu aja. 31 19. Itu berarti kan sewa diterima di muka pada satu Oktober tidak diakui sebagai pendapatan. Nih, ini awalnya berapa? Unearned rent kan di kredit ya. Berarti kita harus debitin unearned rent biar dia hilang. Unearned rent. Up, ya kok jelek. Wait, sebentar guys. Ya udahlah. Eh, nah, tidak aja. Unearned rent sebesar berapa tadi? 3 juta. Kita harus kurangi 3 juta. Lalu pasangannya apa? Karena ini jasa keuangan ya, MJ Konsultan tuh jasa konsultasi keuangan. Kita nggak bisa serta-merta nulis fees earn. Karena fees earn tuh kayak pendapatan yang apa yang perusahaan itu lakukan gitu. Pendapatan atas jasa yang perusahaan itu lakukan. Kalau perusahaan itu ngelakuin konsultasi, berarti ya fees earn-nya untuk kayak pendapatan jasa konsultasi. Tapi karena ini kayak untuk sewa gitu. Jadi kayaknya ini kayak untuk pendapatan di luar pendapatan di luar apa ya namanya? Pendapatan di luar jasa kita gitu loh. Makanya namanya bukan fees earn tapi namanya rent income. Ya, 3 juta. Itu 23. Itu 23. Oke, 3 juta. Itu untuk nomor 2. Hmm, oke, nomor 2 udah selesai. Kita ke nomor 3. Jasa atas transaksi tanggal 25 November sudah terlaksana sebesar 15 juta sejauh ini. Apalagi ini 25 November? 25 November, perusahaan menerima pembayaran di muka dari pelanggan sebesar 18.750 untuk pekerjaan yang akan mulai dikerjakan bulan depan. Kalau coba kita lihat aja ya. Kalau pendapatan diterima di muka berarti namanya unearned fees. Oh ya, ini dia benar nih. Dia muncul di 25 November sebesar 18.750 di kredit. Jadi kita ada hutang gitu. Tapi ternyata per 31 Desember, kita tuh udah ngelakuin jasa sebesar 15 juta. Jadi otomatis 15 juta, 15 juta yang awalnya bagian merupakan hutang, kita harus anggap ini sebagai pendapatan. Karena kita udah ngelakuin sebesar 15 juta. Jadi kita tulis lagi, 31 19. Kalau jasa atas transaksi sudah terlaksana, berarti fees earn. Fees earn di kredit sebesar 15 juta. Tuh,
Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ini kenapa deh? Oke, 15 juta. Nah, pasangannya unearned fees. Unearned fees. Atau pendapatan diterima di muka sebesar 15 juta. Oke, kalau udah, wait, aku nambah. Gak usah di gini aja deh. Oke, kita lanjut ke... Oh, gini aja. Wait, wait, sorry, sorry. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu penyusutan atas komputer. Ini enak nih kalau penyusutannya udah langsung dikasih tahu nominalnya, jadi kita nggak perlu ngitung. Penyusutan atas komputer per 31 Desember 2019 adalah sebesar 3 juta. Itu berarti akunnya 31-19 DE atau Depreciation Expense of computer pada AD of computer sebesar 3 juta. Eh, 3 juta. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah. Itu penyusutan komputer sudah selesai. Lalu nama 5. Waduh, disinilah kita harus mulai ngitung. 31 Des 19. Ini gedung ya. Berarti DE of building ya. DE. Oh, sorry aku salah bikin soal. Bukan gedung tapi vehicle. Kendaraan. Ya udah nanti aku benerin deh. Pokoknya saat sheets ini bakal dikasih ke kalian, ini bakal udah dengan jawabannya dan penjelasannya ya. Oke, dah. DE of vehicle. Kita tulis dulu aja akunnya. Karena kalau nggak salah, selama kalian itu tuh nama akun sama nominal jumlahnya tuh ada nilai terpisahnya gitu. Jadi selama kalian em, pencatatan pada debit kreditnya benar, itu udah poin gitu. Walaupun misal kalau kalian nggak kedapatan waktu untuk ngerjain ya, saat kuis atau saat UTS, saat UAS, kalau kalian nominalnya nggak ada, ini masih poin gitu karena kalian akunnya benar. Jadi jangan terlalu terpatok banget. Kalau misalnya belum nemu, ya udah catat aja dulu akun yang kalian tahu. Jumlahnya ya udah nanti aja lah kita pasrahkan. Oke, sekarang waktunya kita mencari penyusutan. Jika kendaraan senilai 70 juta, yang senilai 70 juta diperoleh 1 Januari 2019, itu berarti initial cost-nya 70 juta ya, nggak ada tambahan lagi. Kita tulis, oh my god, ini kecil banget. Initial cost sebesar 70 juta. Ini aku tambahin mungkin. Oke, initial cost-nya kan sebesar 70 juta. Kita udah tahu nih. Ups. Kendaraan diperkirakan memiliki umur ekonomis 20 tahun. Itu berarti estimated useful life ya atau masa manfaatnya sama dengan 20 tahun. Kalau gitu, habis itu apa? Dengan nilai residu, kalau nilai sisa berarti. Nilai sisa atau nilai residu atau salvage value sama dengan salvage value sama dengan 10 juta. Dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Jika itu berapa besar penyusutan per 31 Desember 2019. Pertama-tama kita cari dulu depreciation per tahunnya. Kalau DE, Strela method kan initial cost ya. Initial cost dikurang salvage value itu dulu dibagi EUL kan. Nah, nanti berarti sama dengannya 70 juta. Langsung aja kita tulis biar dioperasikan oleh Excel. 70 juta. Wait, karena ini ada bagi, berarti dia bakal ngutamain bagi kita 70, 123 dikurang 10 juta, 123, 123. Oke. Nanti hasilnya dibagi sama 20 tahun. Menghasilkan berapa nih? Kurang kelihatan ya, angkanya banyak banget, sumpah. Oke, 3 juta.
Jadi jadi kita bakal nyusutin nominal 3 juta per tahunnya. Nah, ini kan kendaraan diperoleh 1 Januari. Wow, pas nggak sih 1 Januari ke 31 Desember itu udah pas 12 bulan. Itu berarti kita nggak perlu kayak 3 juta kali berapa bulan dibagi 12 bulan. Kita langsung aja tulis 3 juta. Kok cakep sih? Aku nggak nyangka. Alhamdulillah. Dah, udah itu penyusutan untuk penyusutan kendaraan. Wait, ini kenapa jelek? Nah, kalau udah, kita langsung ke nomor 6 pencatatan beban bunga. Yeay, kita ngitung lagi deh. Nah, pencatatan beban bunga yang sudah dipertimbangkan atas peminjaman uang pada 13 November 2019. Wait, 13 November ngapain sih? Perusahaan meminjam uang sebesar 36 juta dari bank dan dikenakan beban bunga sebesar 4% per tahun dari pokok pinjaman. Oh, dari pokok pinjaman. Berarti kita nanti saat ngitung bunga, kita fokusnya 36 juta kali, 36 juta kali, bukan dari saldonya pinjaman. Kita fokus ini aja. Tapi kalau misalnya dari saldo pinjaman ya, mana ya? Bank loan. Nih, kalau dari saldo pinjaman kita bukan 36 juta kali, tapi 31 juta 500 kali 31 juta 500 karena fokusnya saldo pinjaman. Halo saldo pinjaman. Nah, karena ini ngomongnya dari pokok pinjaman, jadi nanti saat nyari bunga kita 36 juta terus kalinya. Pinjaman ini akan diangsur sebanyak 8 kali. Kalau 8 kali, berapa itu? Ya, pokoknya 8 kali lah. Tapi 36 juta. 1, 2, 3. Itu 23. Bagi 8. Berarti ini 4,5 juta. Berarti dia tuh harus bayar 4,5 juta utangnya, tapi untuk bunganya, wait, hmm, perusahaan harus ngebayar utang setiap angsuran itu, setiap 1 kali itu 4,5 juta ditambah bunga. Oh, bayangkan. Angsuran dan bunga dibayar pada tanggal 13 setiap bulannya. Asumsi 1 bulan 30 hari. Dan 1 tahun 360 hari. Dan 13 Desember kan udah dibayar ya, pembayaran angsuran dan bunga pinjaman bank. Tapi ternyata saat 14 Desember hingga 31 Desember itu kita harus udah nganggep kita tuh ada beban bunga karena kan beban bunga tuh dihitungnya per hari. 31 D 19. Nah, akunnya apa aja? Kalau kita punya utang, kita punya beban bunga, berarti akunnya tuh interest expense atau beban bunga. Kita harus udah nganggap ada beban bunga pokoknya per 31 Desember walaupun belum ditulis. Pada interest payable, utang bunga. Nah, gimana cara ngitungnya? Coba bisa tebak gak? Kan kalau bunga kan tadi cara ngitung bunga tuh dari loan prinsipal. Prinsipal dikali persenan. Tadi 4% ya. 4% dikali waktu berjalan. Ini cari cara nyari bunga. Cik. Kalau misalnya tadi kita udah lihat kalau bunga tuh dihitung dari pokok pinjaman yang dimana 36 juta. Ya Allah, kok kecil, sorry. Nggak enak banget ya. 36 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikali 4%. Itu berarti waktu berjalannya berapa? Kalau misalnya kita anggap 31 bulan tuh 30 hari. Dari 13 Desember. Ada yang bisa jawab nggak? Uh. Gimana guys? Apa aku kurang jelas aja nih? Aku kayak gini tuh agar apa ya? Ngelama-lamain waktu karena emang masih ada waktu 10 menit lagi dan kita tuh udah mau selesai. Yes.
Boleh kasih reaction nggak guys? Reaction, reaction. Kalau misalnya, hmm, hmm, hmm. Ini nggak ada yang tahu kan jawabannya? Waktu berjalannya? Zenita gimana Zenita? Wait, aku mungkin nunggu nyampe 2107 kali ya. Pokoknya waktu berjalannya, kalau misalnya 1 bulan tuh 30 hari, aku kurang tahu. Enggak, bagian kurang tahunya karena emang bener nggak tahu atau gimana. Soalnya ini kamu udah bener nih, yang di pertanyaan sebelumnya. Berarti kalau misalnya nabungnya 1 naf 30 hari, berarti waktu berjalannya kan 29 per 360. Nah, kalau misalnya kita terakhir kali pembayaran itu 13 Desember, kita kan terakhir kali bayar 13 Desember kan. Jadi itu em, kita tuh ngitungnya dari 13 Desember gitu loh. Wait, gimana ya cara ini? Kan bunga tuh kita, wait, terus. Hmm, nah iya benar, 17 per 360. Sorry banget, aku kayaknya belepotan banget. Ya benar 17 ya. Benar ya Zenita, Maisha, makasih banyak. Jadi kalau misalnya kita ikut peranggapan 1 bulan atau 30 hari, kita tinggal 30 kurang 13. Ini mana hasilnya 17. Tapi kalau misalnya ikutin bulan kalender, berarti 31 dikurang 13. Nanti hasilnya 14 gitu. Jadi benar apa yang dikatakan Zenita sama Aisyah. Jadi di sini nanti kita nulisnya 17 per 360. Nah, soalnya bagian sini juga agak rada ngaco dan kadang bisa menjadi perdebatan atau kayak eh soalnya kayak perbedaan hari tuh ribet gitu. Jadi saat kalian ingin ngitung hari bunga, kalian tuh ngitung dari hari setelahnya gitu, yaitu 14 Desember sampai waktu waktu-waktu tenggatnya gitu, 30 Desember. Kalau beranggapan 1 bulan 30. Nah, udah deh. Coba kita operasikan 3.600. 36 juta, sorry. Satu, satu, dua, tiga, dikali 4% dikali 17 per 360. Nah, hasilnya 68.000. Jadi, nanti di sini kita nulis interest expense ya per 31 Desember 2019 adalah sebesar 68.000. Nah, udah deh, kita udah selesai akhirnya ngerjain adjustment journal ini. Pas banget ya. Aku pikir kayak kita bakal overtime atau enggak bakal nyelesain gitu ya. Tapi ternyata cocok juga ya. Tepat gitu nyampe 21.15. Nah, sampai saat ini nanti kan bakal dibagiin ya sheets ya. Nanti aku bakal minta hostnya yang ngebagiin agar aku ngebagiin saat sheetsnya ini udah lengkap sama cara-caranya deh ya. Agar bisa dilihat kapan aja. Jadi untuk sejauh ini sih udah materinya sampai sini. Tapi agar kita tepat waktu atau mencerminkan profesionalitas, kita buka deh sesi tanya jawab sampai 21.15 atau kayak kita ngobrol aja aman-aman aja kok. Oh, itu ini dari fiskal atau niaga deh? Satu, fiskal. Fiskal ada, berarti Mutia kamu niaga ya? Kak, izin menjawab Kak, aku fiskal. Oh, oke, sorry. Salam kenal Mutia Janita. Salam kenal Kak.
Kak boleh izin bertanya nggak sih Kak? Boleh, boleh. Kalau misalkan ulangan akuntansi ini tuh nanti kita boleh pakai kalkulator nggak sih Kak? Oh, boleh banget. Malah itu direkomendasi. Wait, aku bawa nggak ya? Wih, aku nyampe bawa kalkulator, woy. Sumpah, demi apapun tuh kayak, apalagi kalian nanti saat DDA 2 bakal dikasih tahu untuk apa ya, kayak direkomendasiin untuk pakai kalkulator yang saintifik. Walaupun sebenarnya aku nggak jadi pakai, walaupun aku kayak udah minjem temen kemana-mana. Saintifik tuh ternyata dipakainya kayak hanya untuk ngitung apa ya, pokoknya bunga di saat waktu berjalan sesuai harga pasar. Tapi ternyata udah ada dikasih tabel di ulangannya, baik banget ternyata dosennya. Jadi gitu sih. Aku juga awalnya waktu kuis-kuis tuh nggak bawa kalkulator, karena aku pikir, "Duh, bayangin kuis tuh sebenarnya 15 menit doang, dan hanya ada 2 soal, tapi gitu, walaupun kita udah paham gitu, ternyata soalnya tuh bervariasi gitu loh. Jadi saat ngeliat soal aku kadang, hah? Ini apa? Ini materi apa? Aku jadi ngeblank lagi gitu. Jadi makanya awal kuis awal aku yang nggak pakai kalkulator. Aduh, nilaiku udahlah jeblok. Oke, aku jadi nyiapin ya. Gitulah jawabanku, Mutia. Oke, makasih banyak Kak. Iya, Terus kalau misalkan mengerjakan tugas gitu Kak, kita diwajibin pakai pulpen atau gimana Kak? kalau tugas ya. Eh, Sebenarnya mm, eh ulangan, ulangan maaf Kak. oh ulangan. Pulpen, pulpen. Harus. Hmm, Tapi Kalau pensil nggak bakal dinilai. Kenapa? tapi kayak kalau misalkan ada yang salah tuh masih kalau dikasih correction tape gitu masih boleh kan Kak? Masih boleh. Ada juga teman-temanku walaupun mereka ada correction tape kayak kayak correction tape tuh katanya lama. Jadi katanya coret-coret aja. Itu jadi nggak rapi sih. Baik, makasih banyak Kak. Iya, udah siap nih. Apa melewati UTS DKK. Udah siap pindah fakultas, canda. Eh, gitu ya. Kak, maaf aku mau tanya untuk pencatatan di jurnal penyesuaian yang di latihan soal ini berdasarkan keterangan dari soalnya ya, Kak. Iya, benar. Biasanya sejauh ini Alhamdulillah pencatatan penyesuaian itu emang berdasarkan soalnya gitu. Nanti ada dikasih soalnya, keterangannya. Semoga nggak ada yang kayak, nggak ada, sejauh ini nggak ada sih kalau aku. Kayak kalian harus mikir sendiri mana yang harus disesuaikan. Nggak ada. Oke, sama-sama. Wow, udah 1 menit lagi aja. Oke, kalau udah ada 1:15 nanti aku stop share dan mungkin aku izin dokumentasi kali ya untuk orang-orang yang udah, wow, meluangkan waktunya di sini. Hmm, hmm, hmm. Ya, ini materi DDA ya Allah, baik banget. Kalian kalau eh enggak ada yang itu niaga, enggak ada yang aman-aman. Kalau fiskal ada nggak sih kayak drive isinya pelajaran kalian semua gitu? Ada di website kostaf.com Kak. Oh wow, kalian nyampe ada website ya? Betul Kak, I love Kostaf. Kalau aku semua materi pelajaran udah ada di Drive tuh. Bit.ly-niaga 101. Gacor banget sih Kosta. Aku lihat juga Kosta kalau nggak salah nyampe ada riset-riset gitu ya. Rujak. Iya aku wow wow wow. Berarti Mutia nih kayaknya ini ya ingin masuk Kostaf deh. Amin Kak, doain aja Kak, amin. Amin. Ya ampun emang masuk Himania yang agak eksklusif tuh susah sekali. Ini materi niaga ya guys, bisa dilihat. Haha, kalau niaga.
Oke, udah ada 1:16 ya udah aku izin stop share kalau nggak ada yang ditanya lagi. Sip. Terima kasih ya semuanya udah join pada sesi kali ini. Aku harap ilmu yang nanti disampaikan bisa menjadi bekal atau nyiapin mental kalian lebih baik lagi di perkuliahan sebenarnya. Oke, aku izin foto dulu untuk yang di sini. Oke. Makasih juga Zenita. Bye-bye, bye-bye. Udah boleh lihat ya, guys. Terima kasih banyak, Kak. Makasih juga Mutia. Makasih Kak Tiara. Makasih juga Anya. Makasih juga Casey. Makasih juga Nathan.